Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Apa kabar kalian? Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, di video kali ini Mimin akan membahas alur film yang berjudul Yakuza and the Family. Bagaimanakah seluruh alur filmnya? Yuk langsung saja, mari kita menonton. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pria muda yang bernama Kenji Yamamoto. Saat itu, Kenji terlihat sedang menghadiri sebuah acara pemakaman, yang ternyata acara tersebut adalah acara pemakaman ayahnya. Diketahui jika ayahnya meninggal akibat overdosis obat-obatan terlarang. Di saat itulah terlihat seorang polisi yang bernama Kazuhiko mulai menasihatinya agar Kenji tidak berakhir seperti sang ayah. Karena kematian sang ayah itulah Kenji mulai menjadi hilang arah, dan dia pun mulai berniat akan menghabisi semua para pengedar narkoboy. Saat itu, Kenji juga memiliki dua orang sahabat yang bernama Ryuta Hosono dan Ohara. Kemudian, mereka semua pun mulai pergi untuk membalas kematian sang ayah tersebut. Namun, saat di tengah perjalanan, tiba-tiba saja Kenji melihat seorang pengedar yang sedang menjajakan dagangannya di pinggir jalan. Tanpa pikir panjang, Kenji pun langsung menghampiri seorang pengedar tersebut untuk berpura-pura membeli dagangannya. Namun ternyata, pengedar itu tidak mau menjual dagangannya kepada orang yang tidak dia kenal. Mengetahui hal tersebut, Kenji pun langsung menyebutkan nama ayahnya, dan ternyata seorang pengedar itu mengenalnya. Seketika Kenji pun malah langsung menghajar seorang pengedar itu dan juga merampas sebuah tas yang dibawanya. Lalu Kenji pun langsung kabur begitu saja. Setelah mendapatkan tas itu, mereka semua pun terlihat sangat senang sekali, karena di dalam tas tersebut berisi sejumlah uang dan juga narkoboy. Namun Kenji yang melihat barang haram itu malah langsung merebutnya dan juga membuangnya ke laut. Kedua temannya yang melihat hal itu pun hanya bisa pasrah. Kemudian setelah itu, mereka semua pun mulai makan bersama di sebuah kedai langganannya. Tak berselang lama, tiba-tiba saja sekelompok geng Yakuza yang dikepalai oleh Hiroshi Shibasaki juga datang ke dalam kedai tersebut. Seketika pandangan mata Kenji pun langsung tertuju kepadanya. Namun di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja kelompok geng Yakuza yang lain pun juga ikut datang di kedai tersebut untuk menyerang geng Shibasaki. Hingga akhirnya terjadilah perkelahian antara kedua geng tersebut. Di saat itulah tiba-tiba saja salah satu anggota geng musuh mulai mengeluarkan pistol dan berniat akan menembak ketua geng Shibasaki. Seketika Kenji yang merasa terganggu itu pun malah langsung menghajar orang tersebut, hingga membuat semua geng Shibasaki menjadi terdiam. Namun kedua temannya itu langsung membawanya pergi, karena mereka tidak ingin berurusan dengan geng Yakuza. Lalu, keesokan harinya, salah satu anggota geng Shibasaki mulai mendatangi rumah Kenji untuk membawanya bertemu dengan Hiroshi. Dan di saat itulah ternyata ketua geng tersebut mulai mengajaknya untuk masuk ke dalam gengnya. Namun Kenji menolaknya, karena dia sama sekali tidak ingin masuk ke dalam geng tersebut. Setelah itu, Kenji pun mulai kembali pulang dengan membawa sebuah kartu nama Hiroshi, agar Kenji dapat menghubunginya kembali jika nantinya berubah pikiran. Namun saat di dalam perjalanan, tiba-tiba saja Kenji mendapat telepon dari temannya yang menyuruhnya untuk segera kabur. Tetapi saat itu, Kenji telah lebih dulu dikepung oleh beberapa orang yang berniat akan menangkapnya. Seketika Kenji pun langsung berusaha untuk melarikan diri. Namun pada akhirnya dirinya tetap saja tertangkap. Ternyata Kenji dan teman-temannya ditangkap oleh geng Kato karena perbuatan Kenji yang merampas tas seorang pengedar narkoboy kemarin. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, sekelompok geng itu berniat akan menjual organ-organ tubuhnya untuk mengganti semua kerugiannya. Namun saat mereka berniat menggeledah pakaiannya untuk menghilangkan barang bukti, tiba-tiba saja salah satu anggota geng tersebut menemukan sebuah kartu nama yang bertuliskan nama Hiroshi. Seketika mereka pun mulai menduga jika Kenji mempunyai hubungan dengan geng Shibasaki. Dan karena mereka juga mempunyai hubungan dengan geng tersebut, mereka pun langsung meminta uang ganti rugi kepada geng itu.
Hingga akhirnya Kenji dan kedua temannya tersebut bisa dibebaskan. Kemudian setelah itu Kenji pun kembali dibawa untuk bertemu dengan Hiroshi. Dan saat itu dia pun mulai menjadi menangis karena dia menyadari jika kini dirinya sudah tidak mempunyai keluarga dan hanya Hiroshi lah yang mau menerimanya. Singkat cerita, kini Kenji mulai diangkat menjadi seorang anak oleh Hiroshi. Dan secara resmi dirinya juga telah bergabung menjadi salah satu anggota geng Yakuza. Dan setelah beberapa tahun kemudian, kini Kenji pun mulai dewasa dan dia juga mulai aktif untuk menjaga wilayahnya. Suatu ketika, Kenji mulai mendapatkan laporan dari salah satu kafe yang berada di wilayahnya, yang dimana kelompok dari geng lain mengganggu kafe tersebut. Tanpa pikir panjang, Kenji dan kedua temannya itu pun langsung pergi ke kafe itu untuk menemuinya. Dan ternyata kelompok geng Kato lah yang sedang mengganggu kafe tersebut. Dengan dipimpin oleh letnan mereka yang bernama Kawayama, tujuan mereka saat itu ternyata hanya ingin memancing Kenji keluar agar mereka bisa menyampaikan pesan dari bosnya, yang dimana kelompok dari geng Kato meminta untuk melepaskan wilayah yang dikuasai oleh geng Shibasaki. Namun hal tersebut justru malah membuat Kenji merasa tersinggung, dan tanpa pikir panjang dia pun langsung menghajar Kawayama. Karena itulah kedua geng tersebut pun mulai menjadi bermusuhan. Lalu keesokan harinya Kenji mulai disidang oleh para petinggi geng Shibasaki akibat kesalahan yang diperbuatnya. Ditambah lagi, Nakamura sebagai seorang letnan juga sangat kesal kepada Kenji karena Kenji telah merusak perjanjian damai di antara kedua geng tersebut. Tetapi sebenarnya mereka juga tahu jika geng Kato selalu meremehkan geng mereka dan berniat akan mengambil alih wilayahnya. Saat itu Kenji berniat akan menyelesaikan masalahnya tersebut sendirian. Namun ayah angkatnya atau Hiroshi selaku pimpinan geng tersebut justru berniat akan melindungi Kenji. Dan saat itu Hiroshi dan Nakamura pun mulai pergi untuk menemui Kato. Saat mereka semua mulai bertemu, Hiroshi pun langsung meminta maaf kepada Kato atas perbuatan Kenji tersebut. Namun ternyata Kato tidak terima dan pada saat itu dia tetap meminta Hiroshi untuk menyerahkan sebagian wilayahnya. Mendengar hal tersebut, Hiroshi pun tetap tidak mau memberikannya dan saat itu Hiroshi juga mulai menjadi tersinggung karena Kato memintanya dengan cara yang kasar. Setelah itu, keesokan harinya, terlihat Kenji bersama dengan Hiroshi dan juga Ohara mulai berniat untuk pergi memancing. Namun, di dalam perjalanan, tiba-tiba saja mereka diserang oleh kelompok dari Kato. Seketika Kenji yang mengetahui hal itu pun langsung melindungi ayah angkatnya. Dan di saat itu, dirinya pun juga menjadi terluka akibat tembakan dari kelompok tersebut. Dan ternyata, insiden penyerangan itu juga merenggut nyawa Ohara. Karena kematian dari temannya itu, Kenji pun menjadi sangat merasa bersalah dan dia pun juga berjanji akan membalaskan dendam temannya tersebut. Namun, Hiroshi selaku pemimpin telah menyerahkan semua kasus pembunuhan itu kepada polisi. Mengetahui hal itu, Kenji tetap tidak mau menerimanya. Hingga pada akhirnya Kenji pun mulai bekerja sama dengan Hosono untuk membunuh salah satu anggota dari geng Kato. Saat itu Hosono juga mempersiapkan sebuah pistol untuk Kenji. Dan tanpa pikir panjang, Kenji pun langsung bergegas masuk ke dalam kafe untuk membunuh salah satu anggota geng tersebut. Dan pada saat itu dia malah menemukan Kawayama yang sedang bermantap-mantap dengan seorang wanita di sana. Seketika Kenji pun langsung mengarahkan pistolnya tersebut kepada Kawayama. Namun belum sempat Kenji membunuh Kawayama, tiba-tiba saja dari arah belakang Nakamura datang dan malah langsung membunuh Kawayama. Mengetahui hal tersebut, Kenji pun langsung memintanya untuk segera pergi agar dirinya tidak tertangkap oleh polisi. Dan setelah membunuh salah satu anggota geng itu, Kenji pun langsung pergi menemui seorang wanita pujaan hatinya. Diketahui jika wanita tersebut bernama Yuka, yang dikenalnya di sebuah kafe. Ternyata tujuan Kenji menemui wanita tersebut hanya untuk bermantap-mantap. Keesokan harinya, Yuka pun mulai terbangun dari tidurnya. Namun dia juga mulai menyadari jika Kenji sudah pergi meninggalkannya.
Dan saat itu, ternyata Kenji sudah berada di kantor polisi untuk mengakui semua kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Nakamura. Berita tentang tertangkapnya Kenji itu pun mulai tersiar di seluruh stasiun televisi nasional. Dan karena hal itulah, kini seluruh masyarakat mulai menjadi tahu tentang keburukan-keburukan dari geng Yakuza. Semua kerabat dekat Kenji yang mengetahui hal itu pun juga mulai menjadi sedih. Begitu juga dengan Yuka yang mengetahui tentang berita tersebut. Kini 14 tahun pun berlalu, dan terlihat Kenji yang mulai terbebas dari penjara. Saat itu juga terlihat Nakamura yang mulai menjemput Kenji dari penjara, dan dia pun juga kembali membawa Kenji pulang. Sesampainya di rumah, Kenji pun menjadi sangat terkejut karena semuanya telah berubah. Saat Kenji mulai kembali bertemu dengan ayah angkatnya, dia pun juga menjadi terkejut karena ayah angkatnya sudah tidak seperti dulu lagi. Dan diketahui jika ayah angkatnya tersebut ternyata memiliki sebuah penyakit kanker. Setelah menemui ayah angkatnya tersebut, Kenji pun juga kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Dan saat itu, salah satu teman gengnya mulai memberitahukan jika semua peraturan di kota tersebut telah berubah, terutama untuk para anggota geng Yakuza. Saat ini, para anggota geng Yakuza mulai dipersulit untuk semua akses kebutuhan mereka. Namun, Kenji masih belum mengerti maksud perkataan dari temannya tersebut. Kemudian, malam harinya mereka semua pun mulai makan bersama. Dan dari sinilah Kenji menjadi tahu jika ternyata gengnya tersebut sudah dihancurkan oleh geng dari Kato, hingga membuat semua para anggotanya keluar dan menjadi sangat sulit untuk mendapatkan penghasilan. Setelah itu Kenji pun mulai pergi ke kedai langganannya. Dan ternyata di dalam kedai tersebut Hosono sudah menunggunya. Saat itu Kenji mulai menanyakan tentang kabarnya. Dan ternyata saat ini Hosono sudah mempunyai sebuah keluarga baru dan dia juga sudah keluar dari geng Yakuza. Saat itu Hosono benar-benar tidak ingin kembali menjadi Yakuza, karena dia tahu jika negaranya tersebut setiap anggota geng Yakuza mulai dipersulit dalam semua hal dan membutuhkan waktu 5 tahun agar semua masyarakat mau menerimanya. Mendengar hal tersebut, Kenji pun hanya bisa terdiam. Setelah itu, Hosono pun mulai bergegas untuk segera pulang. Namun di sini Kenji justru mulai merasa jika sikap Hosono tidak seperti dulu lagi. Ternyata saat ini Hosono tidak ingin terlihat berjalan bersama dengan Kenji, karena dia tidak ingin jika nanti semua masyarakat menyebutnya seorang penjahat. Mendengar hal itu, Kenji pun merasa sangat sedih. Dan kini Kenji pun juga mulai menjadi tahu jika semua masyarakat tidak menyukai dirinya. Kemudian tiba-tiba saja anak dari pemilik kedai langganannya tersebut datang. Dan ternyata anak tersebut kini juga sudah mulai tumbuh menjadi seorang pria remaja. Diketahui pria muda tersebut bernama Tsubasa. Seketika Kenji pun menjadi terkejut karena penampilan Tsubasa seperti pria berandal. Dan ternyata saat ini Tsubasa juga mempunyai sebuah geng yang menjaga keamanan di semua kafe yang berada di wilayahnya. Mengetahui hal itu sebenarnya Kenji sangat tidak suka, karena dia tidak ingin jika masa depan Tsubasa akan rusak seperti masa depannya. Ditambah lagi saat itu Kenji juga mulai mengetahui jika kini Tsubasa membantu Nakamura untuk melakukan pekerjaan kotornya. Ternyata saat ini Nakamura malah beralih profesi menjadi pengedar narkoboy. Tujuan Nakamura melakukan hal tersebut karena organisasi Yakuzanya kini sudah tidak dapat menghasilkan apa-apa. Mengetahui hal itu, Kenji pun mulai tidak menyukainya. Kemudian suatu ketika Kenji mulai kembali bertemu dengan Yuka setelah 14 tahun berpisah. Ternyata saat itu Yuka juga sudah mempunyai seorang anak perempuan yang berusia 14 tahun. Dan anak tersebut adalah anak dari Kenji. Kenji yang mengetahui hal itu pun mulai memutuskan untuk keluar dari keanggotaannya sebagai geng Yakuza dan memutuskan untuk kembali kepada Yuka. Dan pada saat itu Yuka pun juga mau kembali menerimanya. Namun putrinya yang berumur 14 tahun itu pun masih belum tahu jika Kenji adalah ayahnya. Setelah beberapa hari berlalu, Kenji pun mulai mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan limbah industri dan ternyata Kenji kembali mendapatkan bantuan dari Hosono.
Saat jam istirahat, mereka pun mulai makan bersama di sebuah kedai. Dan saat itu ternyata salah satu rekan kerja mereka tahu jika Kenji dan Hosono adalah mantan dari anggota geng Yakuza. Karena hal itulah salah satu temannya tersebut pun juga mulai mengambil foto mereka. Namun tanpa mereka sadari, ternyata foto tersebut diunggah ke media sosial oleh temannya tersebut. Dan tak disangka, ternyata foto itu sangat berdampak buruk bagi Kenji dan juga Hosono. Di samping itu, ternyata Yuka mulai dipecat dari pekerjaannya karena bosnya tahu jika Yuka mempunyai hubungan dengan Kenji. Begitu juga dengan putrinya yang mulai menjadi bahan pembicaraan semua teman-teman kelasnya. Kini Kenji dan Hosono pun juga mulai dipecat dari pekerjaannya. Dan saat itu Kenji juga hanya bisa terdiam melihat Hosono yang sangat tidak terima telah kehilangan pekerjaannya tersebut. Kemudian Kenji pun mulai kembali pulang ke rumah Yuka. Dan saat itu Yuka pun juga langsung menyalahkan dirinya karena Kenji sudah merusak semua masa depannya. Dan dengan sangat berat hati, Yuka pun langsung meminta Kenji untuk pergi meninggalkannya. Kenji yang mengetahui semuanya telah hancur itu pun mulai menjadi menangis. Dan kini dirinya pun juga mulai kembali kehilangan arah. Karena tidak ada tempat tujuan, Kenji pun kembali pergi ke kedai langganannya. Saat itu Kenji kembali berbicara dengan Tsubasa, yang ternyata kini dirinya telah mengetahui semuanya jika ayahnya adalah seorang Yakuza. Namun ayahnya tersebut telah lama meninggal. Karena hal itulah Tsubasa mulai berniat akan membalas kematian sang ayah. Dan ternyata Tsubasa juga telah mengetahui seseorang yang membunuh ayahnya tersebut. Mendengar hal itu, Kenji pun langsung memeluknya karena dia tidak ingin jika Tsubasa melakukan hal yang sama seperti dirinya. Kemudian setelah itu Kenji kembali pergi meninggalkannya. Dan kini Kenji pun mulai membulatkan tekadnya untuk menghabisi nyawa Kato seorang diri. Karena dia merasa jika semuanya telah hancur dan tidak mungkin bisa kembali seperti dulu lagi. Setelah Kenji berhasil menghabisi nyawa Kato, dia pun mulai pergi ke tepi danau untuk menyendiri. Namun saat itu tiba-tiba saja Hosono datang dan malah langsung membunuhnya hingga tewas. Beberapa hari pun berlalu. Terlihat Tsubasa yang mulai mengunjungi tepi danau tempat kejadian Kenji terbunuh. Kemudian tiba-tiba saja putri Kenji satu-satunya juga datang di danau tersebut. Dan saat itu dirinya juga langsung menanyakan kepada Tsubasa tentang asal-usul ayahnya tersebut. Mendengar hal itu Tsubasa pun menjadi terkejut. Dan dengan mata berkaca-kaca dia juga langsung menjelaskannya. Jalan-jalan ketemu Pak Camat dan film pun camat.